Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibri Handana dari PJKR Legodense. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah sosiologi olahraga, yaitu dengan materi modul 8 olahraga dan ekonomi. Secara umum dapat diartikan bahwa ekonomi adalah suatu kajian tentang pengelolaan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan olahraga tidak mungkin terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi karena pada perjalanannya kebutuhan ekonomi, dalam hal ini dana atau uang, sangat dibutuhkan pada kegiatan olahraga. Lebih khususnya pada event yang besar, misalnya Porda, PON, Olimpiade, atau event-event lainnya. Secara umum, modul ini menjelaskan tentang beberapa pendapat ahli mengenai ilmu ekonomi, konsumerisme olahraga, dan komersialisme dalam olahraga. Setelah mempelajari modul 8 ini, secara khusus mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian ekonomi atau ilmu ekonomi. Yang kedua, menjelaskan konsumerisme olahraga. Selanjutnya, pengertian ekonomi atau ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi seperti sudah lumrah kita ketahui bahwa prinsip ekonomi yang umum digunakan adalah dengan pengorbanan atau modal kecil untuk memperoleh hasil yang besar atau keuntungan semaksimal mungkin. Agar dapat mengkaji kaitan antara olahraga dan ekonomi, oleh karena itu, pada bahasanya di bawah ini mencoba terlebih dahulu menggambarkan pengertian ekonomi dari para ahli, sehingga diharapkan dapat mengkaji lebih komprehensif bila definisi ekonomi tidak diketahui, dan dengan mudah kaitannya dengan kajian kegiatan olahraga. Selanjutnya, berikut ini adalah pengertian ekonomi menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, Webster Dictionary. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi dan manajemen untuk kesejahteraan masyarakat, pendistribusian barang, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua, itu ada Adam Smith. Ekonomi ialah menyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Contoh nyata kegiatan ekonomi dalam kegiatan olahraga adalah di mana kebutuhan event olahraga dalam hal pendanaan, maka untuk kebutuhan tersebut dibutuhkan pihak lain. Disinilah peran sponsor sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi. Secara sederhana, ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu di mana penekanannya mengkaji atau membahas dan mempelajari tentang ekonomi itu sendiri. Menurut teori ekonomi, secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bidang kajian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro yaitu perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi, sedangkan ekonomi mikro lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan baik secara individu maupun secara kelembagaan, misalnya sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikut adalah pengertian atau definisi ilmu ekonomi menurut beberapa pendapat ahli, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Adam Smith. Ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu.
Yang kedua itu Alfred Marshall. Ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Dengan menyimak beberapa definisi di atas, kira dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu dalam kajiannya mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejalan pula dengan kegiatan olahraga, di mana pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatannya tidak terlepas juga pada sumber daya alam, sumber daya di sekitarnya. Yang selanjutnya, nilai ekonomi dalam olahraga. Nilai ekonomi dalam olahraga adalah seberapa banyak olahraga tersebut disukai banyak orang dan dimiliki nilai hiburan tinggi sehingga menghasilkan uang. Nilai ekonomi olahraga mengikuti perkembangan zaman feodalisme sehingga kini kapitalisme. Olahraga ditempatkan sebagai tempat orang mencari uang sambil berolahraga. Organisasi olahraga modern mengalami perkembangan pesat sejak era industrialisasi. Pakar sosiologi olahraga Alan Goodman dalam Fritz E. Simanjuntak Sosiologi Olom Gatra nomor 47 beredar Senin 7 Oktober tahun 2002 menggambarkan organisasi modern saat ini memiliki 7 karakteristik yang dominan, yakni sebagai berikut. Olahraga tidak lagi dikaitkan dengan hal yang bersifat religius atau keagamaan. Olahraga bisa merupakan perwujudan pemerataan sosial masyarakat, sebab tidak ada lagi batasan-batasan yang bisa menghambat partisipasi anggota masyarakat. Spesialisasi merupakan satu kunci keberhasilan. Jika ingin berkarir di olahraga, seorang atlet harus memiliki satu cabang yang menjadi fokus pilihannya. Dari kesimpulan berikut dalam rangkaian kegiatan 1, yaitu secara umum dapat diartikan bahwa ekonomi adalah suatu kajian tentang pengelolaan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bila kita kaji secara mendalam, kegiatan ekonomi tersebut pada prinsipnya terjadi juga dalam kegiatan olahraga, di mana dalam kegiatannya bersentuhan baik langsung dengan prinsip kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Contoh yang sangat nyata adalah industri pakaian dan peralatan olahraga. Yang selanjutnya itu konsumerisme olahraga. Pengertian konsumerisme. Kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris consumption, yang berarti memanfaatkan, menggunakan atau menikmati sesuatu yang bersifat material maupun non-material. Konsumsi juga merupakan proses sosial sebagai bagian integral dari sistem sosial yang dipakai untuk bertindak dan menjadi bagian dari kebutuhan sosial untuk berhubungan dengan orang lain melalui perantara benda-benda. Membahas tentang konsumerisme tidak lepas kaitannya dengan persoalan identitas, karena persoalan interpretasi identitaslah yang menjadi fokus utama aktivitas konsumsi sebagai individu. Konsumerisme adalah kata dari bahasa asing, yaitu consumerism. Artinya paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan, sehingga hal tersebut menjadi manusia menjadi pecandu dari suatu produk. Konsumerisme merupakan sebuah manipulasi tingkah laku para konsumen melalui berbagai aspek komunikasi pemasaran.
Sikap hidup konsumerisme merupakan sikap yang tidak pernah akan puas karena kepuasannya adalah mengonsumsi hal-hal baru yang setiap saat berganti. Konsumerisme dijadikan sebagai cara hidup, yakni tidak memutlakkan kemampuan membeli seseorang pada masa sekarang. Ada dua hal fundamental di dalam memahami konsumerisme sebagai cara hidup, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan yang terasosiasi dengan konsumsi menjadi lebih jelas ketika dampak global konsumerisme disadari. Bagi orang yang dapat dengan bebas menikmati keuntungan-keuntungan konsumerisme sebagai cara hidup, globalisasi tampak bahwa kemungkinan melalui sebuah desa global di mana mereka mampu menjadi siapapun yang mereka sudahi. Dua, dampak ideologis konsumerisme. Budaya konsumen merupakan budaya yang diterima banyak orang patut dikritisi. Selanjutnya, ada 3 perspektif utama mengenai budaya konsumer melalui Featherstone. Yang pertama, budaya konsumer didasari pada premis ekspansi produk komoditas kapitalisasi yang telah menyebabkan peningkatan akumulasi budaya material secara luas dalam bentuk barang-barang konsumsi dan tempat-tempat untuk pembelajaran dan untuk konsumsi. Yang kedua, perspektif budaya konsumer berdasarkan perspektif sosiologi yang lebih dekat, yaitu bahwa kepuasan seseorang yang diperoleh dari barang-barang yang dikonsumsi berkaitan dengan akses yang terstruktur secara sosial. Yang ketiga, perspektif yang berangkat dari pertanyaan mengenai kesenjangan atau kenikmatan emosional dari aktivitas konsumsi, impian dan hasrat yang menonjol dalam halayak budaya konsumer, dan khususnya di tempat-tempat kegiatan konsumsi yang secara beragam menimbulkan kegairahan dan kenikmatan estetis langsung terhadap tubuh. Selanjutnya, B, ada konsumerisme. Salah satu kegiatan masyarakat konsumerisme adalah hanyut dalam permainan, misalnya dalam hal olahraga seperti sepak bola, maraton, pusat kebugaran, senam, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi tingkat laju konsumsi olahraga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seperangkat kesempatan yang berkenan dengan waktu dan pencapaian tempat kejadian olahraga. Yang kedua, situasi ekonomi juga mempengaruhi tingkat konsumsi olahraga, khususnya terhadap tingkat laju penjualan karcis. Yang ketiga, jenis kelamin juga mempengaruhi jumlah konsumen, atau pada dasarnya konsumen laki-laki biasanya lebih besar daripada konsumen perempuan. Yang keempat, material status atau keadaan kawin dan tidak kawin turut mempengaruhi tingkat laju konsumsi olahraga. Yang kelima, tingkat usia mempengaruhi jumlah konsumen. Ada kecenderungan laki-laki di bawah umur 35 tahun menduduki peringkat teratas dalam jumlah penonton. Yang keenam atau yang terakhir, kemudahan mencapai arena atau stadion akan makin mudah dan makin banyak penonton, khususnya di Indonesia. Tim daerah juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah penonton. Yang terakhir, bagian C, yaitu komersialisasi dan dalam olahraga. Salah satu pengaruh langsung dari kegiatan yang berorientasi komersial adalah olahraga, termasuk atlet itu sendiri yang hilang kemerdekaannya karena kegiatannya didikte oleh kegiatan yang berorientasi pada profit. Tidak mengherankan apabila atlet yang harus menyesuaikan diri terhadap sponsor. Dari kesimpulan konsumerisme
tersebut, yaitu konsumerisme adalah sebagai paham seseorang atau kelompok untuk melakukan konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya modul 8 olahraga dan ekonomi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.